Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nak ya, tetap di tematik yaitu 2B dengan tema bermain di lingkunganku. Tapi sebelum kalian belajar, jangan lupa berdoa, baca surah Al-Fatihah dan doa belajar nak ya, supaya dalam mengerjakan soal kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Nah, sekarang coba buka buku halaman 37. Kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, pada pembelajaran pertama kalian telah melihat bagaimana Nina telah berlatih dengan teman-temannya itu lompat tali. Nah, sekarang ini ada lagi gerakan baru yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan hula hoop atau namanya simpai. Nah, hula hoop ini terbuat dari plastik nah ya, yang biasa meliuk-liuk di badan pada saat kita melakukan gerakan ini. Jadi yang ada hula hoopnya boleh melakukan ya di rumah, mencobanya bagaimana rasanya kalau kita menggunakan hula hoop yang seperti yang dilakukan oleh temanmu di buku ini. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada pembelajarannya yang berhubungan dengan IPA, membedakan antara yang mana benda padat, kemudian mana benda cair, dan mana benda gas. Seperti contoh di bawah ini ada piring ya, ini adalah gambar piring. Piring ini termasuk benda padat. Kemudian susu ini termasuk benda cair. Kemudian boneka benda padat, bola benda padat, kursi benda padat, minyak benda cair, balon udara ini adalah gas, berarti dia termasuk benda gas. Kemudian ini kayu benda padat, kemudian bantal benda padat. Kemudian di sini ada mengelompokkan ya, seperti yang tadi ini, yang gambar ini yang dikelompokkan. Yang mana termasuk di sini wujud benda padat dan yang mana yang tidak padat. Seperti contoh tadi, kalau piring berarti termasuk benda padat, berarti di checklist ini tidak ada. Kemudian susu ini tidak termasuk padat, berarti di sini di checklist. Yang padat ini di orangnya tidak ada. Boneka termasuk benda padat, dan seterusnya. Seperti tadi, guru mudah-mudahan kalian paham dengan soal yang tadi. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini bagaimana kita di sini yang pernah bermain ke rumah teman, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita bermain. Saat bermain harus rukun. Jadi harus rukun, tidak boleh kita bertengkar dengan teman. Kemudian saling meminjamkan mainan, tidak boleh berebutan, saling meminjamkan. Kemudian merapikan mainan setelah digunakan. Jadi dirapikan kembali. Nah, kalau sudah kalian pakai dengan teman-temanmu, jangan menunggu orang tua, jangan menunggu kakak untuk merapikan mainan, tapi kita sendiri yang merapikannya. Kemudian di sini ada soal. Nah ya, ini di halaman 41. Ini kerja di buku tulis tas saja nak ya. Ini di buku cetak saja. Ini tuliskan 2 contoh benda padat yang ada di sekitarmu. Jadi ada di sekitarmu, misalnya di rumah, berarti misalnya ada buku, ada pensil, kemudian ada baju, sepatu, banyak nak ya yang berhubungan yang ada di rumah. Apa-apa saja itu termasuk benda padat. Kemudian ceritakan ciri-ciri dan manfaat benda padat nomor 1. Jadi misalnya kalian ambil buku itu ciri-cirinya adalah bisa dipakai untuk menulis pada saat ada tugas yang diberikan. Kemudian ini Deli sedang bermain di rumah Mary. Tuliskan contoh aturan yang harus dipatuhi Deli ketika bermain di rumah Mary. Yang tadi Bu Guru ini ya, saat bermain harus rukun, saling meminjamkan mainan, kemudian merapikan mainan setelah kita gunakan. Itu soalnya nak ya. Kemudian kita lanjut lagi ke pembelajaran 3. Jadi hari ini ada 2 pembelajaran kita bahas ya. Nah, di pembelajaran 3 ini kita membahas tentang benda cair ya. Jadi es sirup itu termasuk benda cair. Nanti kalian baca tentang bagaimana cara membuat es sirup bersama dengan keluarga, dengan ibu nak ya. Kemudian di sini ada matematika. Nah, matematika ini ada lagi soal sama dengan yang kemarin ya, bahwa misalnya di sini ada 2 tempat ya, tampang yang mana diisinya ini ada masing-masing 4 gelas, berarti ini juga 4 gelas, berarti 2 dikali 4 tambah 4 sama dengan 8, atau 2 kali 4 sama dengan
8. Ini juga sama. Berapa isinya ini? 1, 2, 3, 4, 5 gelas. Ini yang satu juga ada 5 gelas. Berapa tempatnya? 2, berarti 2 dikali dengan 5. Sama dengan 10, atau 5 tambah 5 sama dengan 10. Oke, kemudian kita lanjut di sini. Nah ya, di sini ada tentang perkalian. Kalian sudah lihat tadi dan boleh dibaca kembali nah ya, setelah mendengarkan video dari Ibu Guru. Sekarang ini adalah mengalihkan dengan menggunakan bilangan angka 1. Nah ya. Jadi di sini sudah dikatakan bahwa hasil perkalian suatu bilangan dengan angka 1 adalah bilangan tersendiri. Jadi apapun yang dikalikan dengan angka 1 itu, maka hasilnya itu sama dengan bilangan yang ada, bilangan itu sendiri. Nah, misalnya ya ini 2 kali 1 atau 1 tambah 1 sama dengan 2. 3 kali 1 atau 1 tambah 1 sama dengan 3, atau bisa 4. Jadi misalnya 4 dikali 1 berarti ini ditambah, berarti 4, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4, dan seterusnya nah ya. 5 kali 1 sama dengan 5, 6 kali 1 6, 7 kali 1 7, 8 kali 1 8, 9 kali 1 9, 10 kali 1 10. Jelasnya semua yang dikali 1 itu akan mendapatkan bilangan dengan bilangan itu sendiri yang ada pada pada angka yang paling pertama disebut. Nah ya, seperti itu. Kemudian di sini bagaimana jika suatu bilangan dikalikan dengan 0? Nah, kalau dikalikan dengan 0 adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan 0, maka adalah 0. Jadi semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. 0 hasilnya nah ya. Jadi biar ini 0 tambah 0 tambah 0, biar sampai berapa hasilnya sama dengan 0. 1 kali 0 0, 2 kali 0 3 kali 0, 4 kali 0 5 kali 0, 6 kali 0 sama dengan 0, 7 kali 0 sama dengan 0, 9 kali 0 sama dengan 0, 10 kali 0 sama dengan 0. Jadi semua yang dikali dengan 0 akan hasilnya sama dengan 0. Seperti itu nah ya. Ini juga ada tariannya, gerakannya, dan insya Allah Ibu Guru akan kirim tersendiri ya untuk SBDP-nya bagaimana gerakan tarian, dan kalian akan lihat di video yang Ibu Guru kirim nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Ini soal nah ya, nomor 1, nomor 2 dengan nomor 3 ini tetap saja dikerja di buku cetak dan nanti akan dikirim di Google Classroom, yaitu soal di pembelajaran 2 dengan soal di pembelajaran 3. Oke, terima kasih anaknya semua Ibu Guru, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.